siang hari ini Anda bisa melihat pelayanan yang terjadi siang ini. Kolaborasi antara yang umum, anak-anak. Nah, tadi Griter juga ada opa-opa juga. Satu ya. Semua generasi di gereja ini diberikan kesempatan untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Termasuk anak-anak juga, mumpung hari ini juga memperingati Hari Anak Nasional. Kita mau sungguh-sungguh announce bahwa anak-anak itu adalah generasi yang akan sungguh-sungguh dipersiapkan. Dipakai oleh Tuhan. Katakan amin. Halo amin. Gereja yang kuat adalah gereja yang bisa melihat ini. Bukan lagi milik pendetanya secara pribadi seumur hidup. No. Kami akan melihat generasi berikutnya. Anak-anak ini, saya percaya di anak-anak ini Tuhan juga pakai hidup mereka. Amin. Makanya itu siapkan diri nanti 2 tahun lagi. 2 tahun lagi ya, 2026. Kita akan semua sama-sama kumpul. Ya, itu ada retreat GMS. Jadi seluruh GMS seluruh dunia akan datang di Jakarta. Ya nanti tahun 2026. Ya kalau Anda mau ikut nabung mulai sekarang. Ya, jadi akan diadakan di Jakarta. Itu adalah malam di mana kita meletakkan atau mengoper itu apa ya? Apa itu? Menyerahkan tongkat estafet kita kepada anak-anak muda. Bukan saya mengundurkan diri, bukan. Tapi kita lebih membuka diri, melihat bahwa anak-anak muda ini akan dipakai oleh Tuhan. Saya sudah sering bilang kepada teman-teman tim pemimpin bahwa saya nggak selamanya jadi gembala regional Kalimantan, nggak selamanya, nggak akan selamanya. Nanti ada waktunya di mana saya harus menyerahkan tongkat estafet kepada anak-anak muda, dan saya akan melihat dengan bangga, thank you Tuhan, di gereja ini telah terjadi pemuritan yang baik. Halo amin. Di mana anak-anak muda diberikan kesempatan. Tadi kita sudah melihat bagaimana anak-anak muda, bukan anak-anak muda itu anak-anak. Ya bersaksi bagaimana hidup mereka sungguh-sungguh mau dipakai oleh Tuhan. Makanya dalam tiap generasi di gereja kita ini sungguh-sungguh kita perhatikan. Tadi sore atau kemarin sore, hari Sabtu sore, siapa yang datang di sini? Ada sedikit ya. Gak apa-apa. Ini 150 orang datang ke tempat ini. Ya mereka serahkan anak-anak mereka kepada Tuhan. Saya melihat tuh anak-anak itu luar biasa gitu. Ya kalau saya penginjilan itu sama anak-anak sama orang itu saya lagi sopan, ya lagi baik. Tapi anak-anak kalau nginjil itu dengan gaya mereka, ya ada anak-anak yang orang tuanya bertobat gara-gara anaknya. Anaknya itu ngomong dengan saya, orang tua yang ngomong, ini anak saya ini loh Pak. Kalau nginjil ke saya, papanya, Papa jangan berdosa lagi. Kalau papa berdosa lagi, papa masuk neraka loh. Aku masuk surga, papa masuk neraka loh. Gara-gara itu papanya bertobat. Supaya sama-sama ke surga. Anak-anak dipakai Tuhan. Amin. Senior kita juga dipakai Tuhan. Kalau senior nginjil sama teman-temannya, kalau senior. Kalau saya lebih sopan-sopan. Kalau senior, kamu itu berdosa terus. Ayo masuk surga, masuk gereja. Supaya kamu diselamatkan. Nanti kamu masuk neraka loh, mati loh kamu. Nah, kayak itu kan. Itu senior kita kalau nginjil. Tapi semuanya dipakai Tuhan untuk membesarkan kerajaan Allah. Karena itu Anda harus tahu ini. Makanya sepanjang hari ini saya akan khotbah soal bagaimana mempersiapkan anak-anak. Tadi pagi saya bicara khotbah soal memuridkan anak-anak dalam keluarga. Nah siang ini hari ini saya mau sampaikan tentang meletakkan atau memberikan kepercayaan. Memberikan kepercayaan kepada anak-anak. Anak-anak ini adalah satu potensi yang besar dalam keluarga kita. Katakan amin. Potensi yang luar biasa. Mereka harus dipercaya. Nah bentuk kepercayaan itu apa aja? Bentuk kepercayaan kepada anak itu bagaimana anak bisa muncul. Dan anak bisa melihat potensi hidup mereka tergali begitu luar biasa. Maka tugas orang tua harus belajar mempercayakan sesuatu kepada anak-anak. Nah cara mempercayakan kepada anak itu apa? Yuk kita buka Alkitab kita ya. Bersama-sama dalam Matius pasal 18 ayat 6. Matius 18 ayat 6. Matius
pasal 18 ayat 6 dikatakan begini. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya apa? Jika sebuah batu kilangan yang diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam apa? Laut. Apa artinya ini? Tetapi barang siapa menyesatkan. Kata menyesatkan di situ adalah satu generasi yang dimana bisa tersesat di dalam keluarga. Gara-gara apa? Tidak pernah diajar kebenaran. Anak-anak lebih cenderung untuk dilukai di dalam keluarga. Sehingga mereka hidupnya tersesat gara-gara apa? Kepahitan. Hidupnya tersesat gara-gara apa? Dia gak pernah merasakan kasih sayang. Dia gak pernah dimuridkan. Maka itu saya mendorong sekali tanggung jawab kita orang tua. Ya, gereja akan tetap, saya melihat bagaimana pelayanan Eagle Kids kita ini begitu luar biasa. Kita akan semaksimal mungkin untuk mendidik anak-anak Anda yang diserahkan untuk diibadah di gereja ini. Kami akan membawa mereka takut akan Tuhan. Tapi apa yang kami lakukan itu taruhlah cuma 25% atau sampai 30% yang bisa kita lakukan. Tapi 70% pemuritan untuk anak-anak supaya mengenal Tuhan itu berada di mana? Di rumah Anda. Halo, amin. Orang tua mengambil peranan penting untuk membawa anak-anak itu kenal kepada Tuhan. Tadi pagi saya jelaskan orang tua itu pahlawan bagi anak-anak. Orang tua harus bersikap seperti pahlawan kepada anak-anak. Bagaimana anak-anak ini dituntun untuk mengenal Tuhan. Iman pertama yang anak-anak lihat itu pertama adalah orang tuanya. Makanya itu Alkitab berkata, tetapi barang siapa menyesatkan. Menyesatkan itu berarti anak-anak ini gak bisa melihat figur. Gak bisa melihat teladan di mana di rumah. Anak-anak tidak bisa mengenal Tuhan. Karena apa? Orang tuanya gak mau kenal Tuhan. Di rumah itu mereka tidak lagi diajari untuk mengenal Tuhan. Justru dilukai. Justru anak-anak kepahitan. Justru anak-anak itu mulai dibiarkan berada dalam kemarahan yang mendalam. Nah, ini kata disesatkan itu seperti itu. Alkitab jelas berkata, tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatnya pada lehernya lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Ini kalau Anda baca ya, Anda bisa merasakan gemesnya enggak? Halo? Kalau Anda baca ini, Anda bisa merasakan gemesnya enggak? Gemesnya itu bukan gemes bukan itu. Tapi gemesnya Tuhan itu loh. Kalau kamu itu ya menyesatkan anak yang ada di rumahmu, kamu itu seperti ini, lebih baik. Kamu tuh tak kasih batu, lalu tak jeburin ke sungai, biar tenggelam di situ. Wih, Tuhan itu kok sadis begitu ya. Untuk anak-anak ini Tuhan menghargai. Untuk anak-anak ini Tuhan mempercayai. Oh, Tuhan sangat gemes kalau orang tua itu membangkitkan amarah di hati anak-anak. Tuhan itu akan memposisikan dirinya sebagai musuh, tanda kutip musuh bagi orang tua yang gak ngerti bagaimana mengajari anak untuk takut akan Tuhan. Orang tua yang menolak untuk memuridkan anak-anaknya dalam rumah tangga, dalam keluarganya. Orang tua yang justru jadi batu sandungan. Orang tua yang cuma mau menuruti keinginan nafsunya sendiri. Gak peduli anak yang terluka atau tidak. Dia gak peduli. Tadi pagi saya cerita waktu di Manado lalu. Saya dipercaya satu ibadah suatu saat KKR di sekolah. 700 orang datang di situ. Waktu itu masih pemerintisan GMS Manado. Saya dipercaya untuk khotbah KKR di situ. Kasih waktu cuma 45 menit karena itu mengganti jam pelajaran. Semua anak dikumpulkan di tengah lapangan itu. Pagi-pagi itu. Saya bawa 20 orang karena masih baru perintis 20 orang. Saya kasih kesempatan khotbah dan saya khotbah tentang kasih Tuhan buat hidup mereka. Saya khotbah begitu. Begitu selesai. Saya tantang mereka tentang bagaimana hidupmu diselamatkan. Bagaimana kasih Allah itu menjamah hidupmu. Engkau yang kepahitan, engkau yang terluka. Izinkan Tuhan bekerja menjamah hatimu. Oh, tiba-tiba waktu nyanyi lagu, apa tadi? Saya lupa. Lagu apa tadi? Aba Bapa,
segalanya bagiku. Waktu kita nyanyi lagu itu tiba-tiba terjadi lawatan Tuhan tuh, anak-anak semua nangis semua. Mulai nangis dan Roh Kudus mulai menjamah bekerja di hati anak-anak itu. Anak-anak mulai menjerit, mulai ada yang bilang aku benci papa. Mereka mulai jujur, mulai keluar semua. Setan dalam hati mereka itu mulai gak tahan oleh zaman itu. Dan mereka mulai mengalami zaman Tuhan. Saya minta 20 orang itu doakan. Saya gak mungkin altar call, kalau altar call semua itu maju semua. Tapi saya minta 20 orang akhirnya doakan di tempat saya. Wah, terjadi lawatan begitu luar biasa. Sampai satu hari ada seorang anak saat itu datang kepada saya ke kantor. Minta bicara dengan saya. Saya bilang oke, apa yang bisa saya bantu? Dia lihat mata saya dengan tajam, dengan air matanya. Dia bilang begini, Ko Yudi, boleh gak saya bunuh papa saya? Ini kan pertanyaannya gak perlu dijawab, betul gak? Hah? Kalau saya jawab, ya boleh silakan. Oh, itu kan agak bocor halus saya. Saya tanya, kenapa kamu pengen bunuh papamu? Dia cerita banyak, papa itu tidak menjadi teladan di rumah. Papa itu suka pukul mama. Papa itu seorang penjudi. Ya, dia ini gak kerja. Dia suka judi, kalau kalah dia minta uang sama mamanya. Mamanya tukang jahit. Kalau gak dikasih mamanya dipukul di depan anaknya. Anaknya ini terluka. Begitu terluka. Kalau anaknya bikin salah dia hajar. Sampai dia cerita itu kalau maki itu sampai kepala anaknya itu dihadapkan ke dia, dimaki itu. Pakai bahasa Manado. Tahu makian bahasa Manado apa ya? Nggak usah diulang. Anak itu terluka. Lalu dia selingkuh lagi macam-macam. Terus lalu dia bilang dengan air mata, dia bilang, Pak Yudi, apakah laki-laki papaku yang model begini layak dihormati? Apakah saya harus menghormati laki-laki model begini? Apakah saya harus memberikan hormat kepada seorang pria yang tidak bertanggung jawab seperti ini? Masakan seperti itu? Dia nangis dan histeris. Saya cuma bilang hari itu. Memang kalau punya papa kayak begitu. Saya tidak pungkiri hatimu sakit kalau kamu punya papa seperti itu. Papa seperti itu pasti menyakiti kamu. Tapi satu hal ini juga tidak pernah kamu bisa tolak apa itu. Dia itu papamu. Dia itu papamu. Dan papamu hari ini sedang ada di dalam sebagai orang yang tidak mengerti Tuhan. Orang tidak mengerti Tuhan, orang gak kenal Tuhan, itu kadang bebas aja dia lakukan. Karena memang dia tidak mengerti. Dosa dia buat ya karena dia gak ngerti. Dia buat sembarangan karena dia tidak tahu. Jadi hari ini posisimu, daripada kamu sibuk merenungkan aku disakiti, aku marah, aku sakit hati. Ngapain? Toh itu dilakukan oleh papamu yang memang tidak kenal Tuhan. Lebih baik daripada kamu merenungkan lalu kamu sakit hati hari ini. Pakai waktumu untuk berdoa. Kamu yang dengar suara Tuhan. Kamu yang telah mendengar firman Tuhan. Kamu yang ambil keputusan untuk bertobat. Sungguh-sungguh balikkan apa rencana setan dalam keluargamu. Kamu yang mulai berdoa buat papamu. Waktumu daripada waktu habis memikirkan kepahitan. Lebih baik waktumu dihabiskan untuk mulai berdoa buat keselamatan papamu. Papamu itu orang berdosa. Orang berdosa itu bisa free lakukan apa saja. Lakukan apa saja. Secara struktur memang dia papamu. Secara struktur keluarga. Tapi di dalam Tuhan kamu yang lebih dewasa. Kamu yang dengar firman Tuhan. Kamu yang berdoa buat papamu. Dan saya percaya doamu pasti didengar oleh Tuhan. Halo amin. Daripada kamu membuang waktumu, aku kepahitan. Aku marah. Aku gak suka. Daripada gitu iblis yang disenangkan. Karena apa? Dia berhasil melukai hatimu. Daripada kamu sibuk dengan itu, ambil keputusan. Oke, aku mau mengampuni papaku dan aku sekarang mulai berdoa buat papaku supaya Tuhan jamah hatinya. Itu jauh lebih berguna. Halo amin. Daripada kamu mengasihani diri sendiri, kenapa ya pahit? Tidak usah. Udah. Itu tidak akan mengubah papamu sama sekali. Tidak akan pernah mengubah. Yang mengubah papamu itu adalah doamu sekarang. Kamu yang berdoa buat papamu. Nangis dia. Gak bisa ngomong. Karena memang itu yang harus dilakukan.
Akhirnya saya berdiri, lalu saya peluk dia. Dia nangis di situ. Lalu saya bilang, aku mewakili papamu ya. Kuyudi mewakili papamu. Kuyudi minta maaf, papa minta maaf. Oh dia marah. Dada saya dipukulin. Anak SMA loh sudah. Sakit juga dada saya. Untung saya enggak. Akhirnya dipulihkan Tuhan. Saudara, ini yang kata Alkitab, kalau orang tua sampai menyakiti hati anak-anak, kamu sedang menyesatkan anakmu. Tuhan tuh kayak gemes sama orang-orang tua kayak begitu. Anda harus tahu bahwa kita harus belajar mempercayai. Halo, amin. Sekarang apa yang kita lakukan? Coba 3 prinsip untuk kita bisa mempercayai anak-anak. Apa yang Anda lakukan? Yang pertama, Matius 18 ayat 6 tadi. Apa itu? Saya bagikan prinsip ini saudara buat Anda. Oke, pertama adalah ini. Ya, keluarkan. Loh kok ayat ini? Bukan ayat. Oke, yang pertama adalah ini. Kalau anak main lumpur yang dibuang lumpurnya. Sedang anaknya diterima. Minggu lalu saya sampaikan buat Anda. Tapi saya belum jelaskan. Kalau anak main lumpur yang dibuang itu apa? Lumpurnya. Sedang anaknya apa? Diterima. Ini prinsip kekristenan. Soalnya kalau anak main lumpur yang dibuang itu lumpurnya. Anaknya diterima. Amin. Jangan anaknya dibuang lumpurnya diterima. Banyak orang tua mulai lakukan itu kadang-kadang ya anaknya dibuang lumpurnya yang diterima, yang disimpan. Ya, yang diingat itu kesalahan kamu ya nyakiti hati papa ya. Oh sampai 7 turun enggak diberkati kamu. Marah. Anaknya dibuang lumpurnya yang disimpan, kepahitan terus. Prinsip ini juga berlaku buat anak. Anak harus tahu kalau papa hari ini mama papa yang belum kenal Tuhan melakukan hal yang salah. Saya bilang ya tanda kutip ya itu hal yang normal karena papa mamamu masih berdosa. Masih orang yang belum kenal Tuhan. Justru kita mulai doakan mereka. Ini namanya mempercayai. Ya anak itu mulai diambil orangnya, lumpurnya mulai dibuang. Ya ajari anak-anak kita itu mengasihi seperti Tuhan mengasihi kita. Saya selalu bilang Tuhan itu kalau Anda berbuat dosa, Tuhan itu marah. Pasti marah. Karena Tuhan itu gak suka Anda berbuat dosa. Kita berbuat dosa, betul gak? Tapi Tuhan itu tidak pernah bisa bertahan dalam murkanya. Karena apa? Kasihnya kepada kita itu jauh lebih besar. Jadi kalau kita ini berbuat dosa lalu kita ini datang kepada Tuhan minta ampun. Saya percaya detik itu Tuhan pasti mengampuni kita. Karena kasihnya kepada kita jauh lebih besar daripada dosa kita. Halo amin. Itu prinsip Tuhan. Satu hari anak saya masih kecil mau mainan. Mainan yang menurut saya cukup mahal. Cukup mahal. Dia datang kepada saya, Pak boleh nggak Kenny beli mainan ini. Wih itu mahal loh nak. Iya tapi teman-temanku sudah punya Pak Kenny tok yang belum. Boleh nggak papa mainannya dulu. Ya itu mahal tapi kamu hati-hati loh ya jaga mainannya itu ya. Ya janji gitu katanya. Oke, saya rundingan sama istri saya. Ya Pak dibelikan dah ini. Ya wis gak apa-apa lah. Anaknya sudah janji oke. Akhirnya saya belikan dia mainan itu. Oke main. 2 minggu kemudian sementara saya di kantor saya ditelepon oleh istri saya. Itu mainannya yang kamu beliin 2 minggu lalu itu pecah loh sekarang. Rusak loh. Hah? Masa? Iya, saya langsung keluar asap dari hidung dan telinga gara-gara itu. Emosi, hah? Lu kan dia sudah janji itu jaga mainannya. Iya, lah makanya itu sekarang percaya apa gue. Aduh, ya, nanti pulang ketemu ya. Wah, saya sudah marah, sudah. Tak tutup sudah. Jam kantor selesai saya pulang. Biasanya kalau sudah sampai rumah itu anak saya menyambut, mainan sama saya gitu. Tapi hari itu dia gak muncul. Saya tanya, mana Tuli itu? Tidak ada. Mana anak itu? Di kamar, kata istri saya, dia takut ketemu kamu. Ya udah, saya masuk kamarnya. Dia lagi duduk di kasurnya itu, keringat dingin mulu. Nunggu papanya datang, saya masuk gitu, dia lihat saya. Begitu dia lihat saya, apa yang dia lakukan? Dia lari, dia peluk saya. Langsung dia bilang ini, Pak,
Kenny minta maaf ya. Itu mainan yang papa tadi belikan tuh 2 minggu itu tadi kesenggol pak, jatuh, pecah. Sekarang rusak gak bisa dipakai. Maafin Kenny ya pak, Kenny minta maaf. Saya itu maunya itu maunya gitu, tak omelin dia. Tapi tiba-tiba ketika dia minta maaf, ada rem. Saya itu bisa tidak jadi marah yang seperti awal itu. Tiba-tiba perasaan marahku itu hilang. Tiba-tiba saya akhirnya bukan berarti saya jadi lunak. Enggak, saya tetap nasihati dia. Tapi nadanya sudah beda. Pertama saya mau, kamu tuh tapi papa sudah bilang kamu jaga ini. Sekarang baca gimana kamu? Maunya tuh wah gitu. Tapi begitu dia minta maaf, saya langsung, ya wis Kenny, kamu hati-hati itu kan barang mahal ya. Jangan dirusakkan lagi ya. Oh, ya sudah. Tapi kamu janji gitu ya. Wis sudah papa maafin kamu. Tiba-tiba jadi lunak. Kenapa saya jadi lunak? Karena aku sayang anakku lebih daripada barang itu. Halo amin. Aku lebih cinta kepada anak daripada kepada barang itu. Barang itu gampang nanti beli lagi kalau Tuhan berkati. Tapi anakku itu lebih daripada barang itu. Kalau dia menyadari dia datang minta maaf. Anaknya diterima, lumpurnya dibuang. Halo amin. Anaknya diterima, lumpurnya dibuang. Itu namanya Anda sedang memberikan semangat kepada mereka. Bahwa papamu berada di sisimu nak. Kamu salah tak tegur, salah tak marahin. Tapi kamu anakku lebih daripada sekedar barang. Jangan barang pecah anaknya. Wah kamu nakal. Anaknya dipecuti sebelah biasa. Wah berdarah-darah. Ini sayang. Itu kan sama kayak kemarin istrinya. Ada satu teman. Istrinya kepleset. Dia jatuh, begitu. Teman saya bergurau, megang itunya apa? Temboknya nggak apa-apa ya gitu. Istrinya ngamuk. Masa istrinya kebentuk temboknya yang bilang, temboknya nggak apa-apa ya. Istrinya benjol, nggak gitu kan? Anda sayang pada anakmu melebihi barangmu, barang yang lain. Katakan amin. Itu yang membuat prinsip ini masuk. Dia tahu bahwa Papa itu mempercayai aku ini salah. Tapi Papa tidak pernah menolakku. Papa selalu memberikan kesempatan buat aku berubah. Halo amin. Halo amin. Jadi prinsip itu penting. Prinsip yang kedua adalah. Yang kedua apa? Ya anak-anak tidak boleh dianggap rendah. Anak-anak tidak boleh dianggap rendah. Coba Matius 18 ayat 10. Baca Matius 18 ayat 10. Dikatakan begini, ingatlah jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Alkitab jelas berkata jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Ini yang kita terapkan di gereja ini. Anak-anak tidak boleh dianggap pelayanan pupuk bawang. Tahu pupuk bawang itu? Apa itu pelayan pupuk bawang? Bahasa Indonesia pupuk bawang itu apa? Hah? Anda tahu gak arti pupuk bawang kan? Apa itu kayak gak terlalu penting gitu loh. No, di gereja kita anak-anak itu penting. Halo amin. Saya akan marah kepada pelayan anak kalau mereka asal-asalan mempersiapkan pelayanan anaknya. No, kamu lebih baik gak usah pelayanan kalau persiapan pelayanan itu sambil lalu, saya nggak mau. Di gereja ini anak-anak itu penting. Karena anak-anak itu akan terus mewarisi, akan terus bertumbuh dan menggantikan kita nantinya. Gereja tetap ingin anak-anak ini bertumbuh. Makanya saya kemarin ada kesaksian, kemarin hari Sabtu saya kagum, saya nangis di sini. Ya. Ada anak-anak yang diwawancari, mau besar mau jadi apa? Mau jadi dokter. Untuk apa? Yang pertama mau menjadi kesembuhan buat menyembuhkan orang-orang. Tapi juga mau menyembuhkan kukunya katanya. Aduh, saya tahu keluarga itu.
Ada anak-anak yang berkata, oh aku pingin jadi desain interior. Mau apa? Aku akan bangun sesuatu yang bagus. Lalu dia bilang, aku mau bangun gereja. Wow, luar biasa. Ada satu lagi anak-anak yang mau jadi gubernur katanya. Mau jadi gubernur, saya tahu sih anak ini gak asal-asalan. Dia ini anak pinter. Ya masih umur kurang lebih 9 atau 10 tahun saya lupa. Dia itu pengetahuannya luar biasa. Saya tanya, kamu mau jadi apa? Mau jadi gubernur. Wow, hebat ya. Kamu jadi gubernur, apa tujuannya kalau mau jadi gubernur? Aku mau jadi pekerja yang jujur. Supaya di pemerintahanku jadi pemerintahan yang jujur. Wow, bisa jawab begitu. Yang kedua apa? Supaya izin gereja bisa aku keluarkan di mana-mana. Amin. Amin, saya bilang. Orang ini tahu, anak-anak ini tahu dia mau jadi apa. Tapi bukan hanya sekedar itu, mereka tahu jadinya apa itu untuk memuliakan Tuhan. Ini kan luar biasa. Anak-anak tidak boleh direndahkan. Hari ini kita mungkin anggap anak-anak, ya sudahlah kamu apa terserah. No. Jangan-jangan waktu mereka bilang itu mungkin dari seorang anak-anak. Tapi Tuhan mengeraminya. Sehingga anak ini akan bertumbuh. Siapa sangka tiba-tiba Tuhan itu sungguh-sungguh meluluskan keinginannya. Dan Tuhan mau pakai hidupnya. Katakan amin. Oh, makanya itu tidak boleh orang keluarga itu menganggap rendah anak. Ada 4 hal yang harus kita hilangkan dari keluarga. 4 hal. Yang pertama, kadang ada 4 hal ya. Kalau kita merendahkan anak itu, yang pertama adalah gini loh, hindari kata-kata ini, memberikan label pada anak. Contoh, kamu itu anak mengecewakan, tidak boleh bilang gitu. Jangan melabel anak Anda. Tidak boleh melabel anak Anda. Oh dasar bodoh, no. Ya sudah begitu bertobat, mulutnya mungkin perlu dibaptis lagi gitu. Jangan berikan label pada anak Anda. Hindari itu. Gini aja gak bisa, dasar bodoh. Aduh. Udah, itu dilarang di rumah kita. Ya, supportlah dia. Saya tadi bagi jelaskan, orang tua harus menjadi supporter terbaik buat anak-anaknya. Halo, amin. Harus jadi supporter terbaik. Mereka harus sungguh-sungguh bertumbuh karena orang tuanya support. Saya selalu berkata, saya mau jadi support nak. Buat kamu secara pribadi, papa ini mau jadi supportmu. Orang pertama yang mensupport kamu, papa ini. Mau jadi apa? Ya asal yang benar ya. Bukan, oh pak aku jadi pencuri boleh enggak? Wah itu kan gila kalau saya bilang, oke silakan. Oh enggak gitu. Tapi kalau dia mau, misalnya saya mau jadi sutradara. Jujur aja waktu anak saya pengen jadi sutradara, ngomong dengan saya, Pak aku pengen jadi sutradara. Saya ini lagi mikir, sutradara di Indonesia ini apa bisa maju kamu? Kamu harus hebat, kalau enggak aduh bisa kehilangan, ketinggalan atau apa. Tapi saya tidak menunjukkan itu. Saya melabel dia untuk sungguh-sungguh jadi sutradara yang baik. Dia belajar nilai dari hidup saya. Ya dia pernah bikin filmnya dikirimkan di kampusnya bersama dengan temannya bikin film yang nilainya belajar dari saya, nilai kebenarannya. Lalu dia bikin film, dilombakan juara 1, dikirim ke Amerika. Setelah itu dari kampusnya juara 1 juga. Wah seneng banget dia. Wah seneng banget. Tapi saya mau jadi support. Padahal saya tahu anak ini akan jadi hamba Tuhan. Itu yang Tuhan katakan. Tapi saya gak pernah ngomong itu. Biar dia sendiri yang dapat dari Tuhan. Begitu mau skripsi, Tuhan jamah hidupnya. Tuhan jamah hidupnya. Lalu dia datang kepada saya dengan air mata. Pak, kalau aku jadi pendeta boleh enggak? Boleh. Boleh nak. Dalam hatiku, aku sudah tahu. Boleh. Bapak enggak kecewa. Aku kuliahnya kayak begini jadinya bukan jadi sutradara malah jadi pendeta. Enggak. Bapak enggak kecewa. Bapak tahu jalan hidupmu. Saya bilang gitu. Jadi sia-sia dong aku kuliah. Enggak. Nanti kalau kamu jadi pendeta, nanti lihat ya gerejamu pasti multimedianya bagus. Karena apa? Pendetanya jago multimedia. Oh, jadi gak sia-sia. Enggak, siapa bilang. Papa support dia. Orang tua support dia. Jangan dilabel anak Anda. Halo? Halo amin? Karena saya dulu pernah gitu. Mama saya kalau usah ngamuk sama saya dulu karena gak ngerti ya. Tapi mama saya sekarang sudah baik jawab bertobat. Ngamuk itu saya disumpahi.
Saya ini kan nakal dulu, nakal. Saya dulu kalau main hujan-hujan itu ya, saya suka air pancuran dari talang itu, tahu ya? Di kampung itu kan ada talang, bukan apa, talang air itu kan luar, tak giniin. Supaya kena air hujan, padahal itu kotoran tikus apa kucing semua di atas. Saya gitu tuh ketahuan mama saya dimarahin, jangan hujan-hujan. Terus saya mulai mikir, gini marah, hujan-hujan marah, sama-sama dimarahin. Oh sekalian aja hujan-hujan. Wah saya selorotan, wah gitu. Ngamuknya bodoh, ayo kamu, ini nakal. Mama saya pernah saking marahnya sampai ngutuki saya. Kamu ya tak sumpah jadi tembelek kamu, kapok kamu ya. Jadi tembelek. Disiram masuk got saya. Waktu itu kan mama saya gak ngerti. Ya tapi ya puji Tuhan gak jadi tembelek hari ini, haleluya. Tuhan pakai ide saya. Ya, gak ngerti. Jangan label anak Anda. Tapi mama saya minta maaf sama saya. Minta maaf ya Yudi, Mama dulu ngomongnya sih gak apa-apa Ma. Sekarang aku lu gak jadi tembelek. Aku tetap jadi hamba Tuhan. Iya puji Tuhan. Pertama jangan labeli anak Anda. Yang kedua apa yang harus kita hindari? Yang kedua kritik yang menjatuhkan. Kritik yang menjatuhkan. Kritik yang menjatuhkan itu gini loh. Apa ya kayak alah kamu gini aja gak bisa. Gini aja gak bisa. Terus apa lagi ya kritik yang menjatuhkan itu kayak Anda kayak mulai menyudutkan dia bahwa dia tuh gak bisa apa-apa. Oh no. Tadi saya bilang kasih support. Halo amin. Tadi pagi saya cerita anak saya yang kedua. Ya anak saya yang kedua itu pingin sekali sekolah. Dia lanjutkan, dia lagi kuliah lalu ada program double degree ya di Korea. Dia pingin pergi Korea. Dia cerita terus ke saya, aku pingin ke Korea sekolah digital apa. Saya itu sampai lupa anaknya sekolah apa itu. Itu karena bahasanya susah, digital design atau apa gitulah. Pokoknya sekolah begitulah. Ya itu kepingin ke sana Korea bagus gitu. Dia cerita terus sama saya. Saya support dia. Lalu satu saat daftar kuotanya itu 20 orang aja yang bisa dikirim ke Korea. Wah dia telat sama teman-temannya, dia kalah. Oh dia pulang nangis. Nangis. Pak gak bisa daftar sudah 20 aku gak bisa Pak. Aku gak bisa ke Korea. Saya harus jadi support buat dia. Saya gak bilang makanya kamu tuh jangan lemot-lemot. Saya gak kritik dia makanya kamu tuh lemot-lemot daftar gitu gak bisa kamu. Makanya sekarang gak sekolah. Kapok kamu ya gak sekolah. Orang tua minta ampun ya kalau gitu. Jadilah support. Saya bilang sama anak saya, oh belum tentu. Sekarang memang kamu sekarang gak bisa masuk. Belum tentu kamu gak ke Korea. Siapa bilang? Memang sekarang kamu belum. Tapi kan teman-temanmu belum berangkat kan? Belum. Jadi kita masih bisa berdoa kan? Temanmu diganti sama kamu. Saya jadi support. Betul gak? Ayo kita berdoa temanmu digagalkan satu. Kamu yang masuk bisa kan? Saya harus anak saya ngomong sakar PD. Jadi support. Belum tentu kan. Ayo kita doa. Boleh kan? Saya dorong anak saya. Anak saya disemangati ya. Kita punya waktu untuk doa. Iya ayo kita doa. Kita doakan. Ayo kita berdoa. Wah, doa. Tiap hari kalau ketika kami bersatu kami berdoa Tuhan minta supaya Sharon bisa berangkat. Oke. Satu hari sudah dia telepon saya. Pak ini biaya ke Korea karena COVID kemarin itu naik Pak. Loh, terus apa hubungannya sama kamu? Kamu kan gak berangkat. Enggak Pak, gara-gara itu naik banyak teman-temanku yang protol. Semua pada mengundurkan diri. Pak aku ini ada kesempatan Pak untuk daftar. Tapi harganya naik Pak. Derdek saya. Bayar pakai opo. Tapi saya lakukan begini. Daftar nak sekarang. Cepat daftar sekarang. Papa ada duit. Ada pokoknya mbuh karo. Ada kamu daftar nak. Daftar ya. Iya Pak daftar sekarang ya. Iya daftar. Wah daftar dia. Begitu daftar selesai dia masuk. Pak aku masuk Pak. Puji Tuhan. Ke Korea Pak. Waduh haleluya saya senang. Saya ikut senang. Dia pulang ke rumah dia cerita. Wah pas keluar harganya mahal loh Pak. Tapi Pak puji Tuhan. Dia semakin cerita aku tambah derdek. Uangnya dari mana?
Ya apa udah cerita semua itu. Tapi saya bilang, dia bilang tanya, Papa bisa nggak? Bisa. Kalau Papa datang negara aman. Nangis. Ada. Saya bilang sama istri saya, jual mobilnya. Kita harus sekolahkan anak kita. Nanti mobil gampang, Tuhan berkati. Hari ini anak-anak sekolah. Oke, sekolah. Tak daftarin sebenarnya anak saya sekolah. Begitu saya selesai, anak saya sekolah, saya dipindah ke Kalimantan. Gak perlu mobil. Karena gereja sudah sediakan saya mobil. Halo, amin. Tuhan tetap siapkan. Ya, Tuhan tetap cukupi saya. Siapa bilang Tuhan gak bisa berkati? Jadilah supporter yang terbaik buat anak-anakmu. Amin. Wah, sekarang gini. Dia pulang, Desember ini dia selesai, dia akan pulang. Dan dia sungguh-sungguh mau kasih yang terbaik. Saya bilang, kamu mau kerja apa, di mana? Pak, aku mau ke gereja. Aku mau kerja di gereja. Gereja harus isinya orang-orang profesional. Supaya gereja ini bisa terus bertumbuh. Karena dalamnya bukan orang-orang buangan, tapi di dalamnya orang-orang pintar. Dunia harus belajar kepada gereja. Saya bilang, bagus nak. Kamu support 1000 gereja lokal dan 1 juta murid. Apa yang dari kepandianmu, support untuk kemuliaan nama Tuhan. Halo amin saudara. Halo amin. Anak ini akan bertumbuh karena apa? Supporting dari orang tua. Jangan memaksakan anak mengikuti kehendak Anda. Jangan. Kamu harus ini nanti juara dunia. Yang kepingin juara dunia itu papanya, anaknya jadi korbannya. Yang kepingin juara dunia bulu tangkis ini, ada satu jemaat pingin anaknya juara bulu tangkis, anaknya dipaksa ikut padahal anaknya nggak passion bulu tangkis. Ya karena kecil ya main-main aja. Sampai umur 23 tahun tidak berkembang sama sekali. Orang tuanya menyesal. Dia buang waktu sekian lama hanya untuk menuruti keinginan orang tuanya. Anaknya dipaksa. No. Orang tua Anda doronglah anak-anakmu kepada apa yang mereka suka. Saya percaya kalau itu sesuatu yang dari Tuhan, pasti nanti berbuah. Daripada Anda mulai menuruti keinginanmu tapi anak itu tidak passion, nggak mau dan lain sebagainya. Akhirnya nggak jadi apa-apa juga. Dan hari ini justru anaknya kepahitan. Ini gara-gara papa ini. Paksa-paksa aku main bulu tangkis. Padahal aku nggak suka bulu tangkis. Hari ini aku nggak jadi apa-apa. Dia mengorbankan SMP SMA-nya demi masuk ke Ragunan tapi nggak berhasil, ditolak karena kurang dan lain sebagainya. Akhirnya nggak jadi apa-apa. Yang jadi apa? Dia kepahitan sama papanya. Aku dipaksa papa, padahal aku nggak suka. Jangan jadi orang tua model begitu. Jemaat, jangan jadi model orang tua seperti itu. Anda harus jadi support buat anakmu. Lihatlah nanti support aja, pasti doamu itu akan membawa anakmu kepada rencana Tuhan. Saya sejak awal saya tahu anak saya akan masuk menjadi hamba Tuhan nomor 1. Tapi saya tidak pernah menunjukkan kuasa, gak boleh. Saya akan jadi supporter buat dia. Mau jadi saudara, ayo asal satu ini, takutlah akan Tuhan. Amin. Saya support dia. Tengah-tengah dia sendiri menyadari, oh iya, ya sudah. Itu yang Tuhan mau. Amin. Oke, terus yang ketiga apa yang Anda hindari? Yang Anda hindari adalah membandingkan dengan orang lain. Nah ini, setiap orang itu beda. Jangan bandingkan anak itu dengan orang lain. Kamu kan anak itu loh, yang betul itu loh, kamu gitu loh. Waduh, anak itu akan terluka kalau Anda bandingkan. Saya percaya tiap anak itu unik, katakan unik. Tiap anak itu unik, tiap anak itu punya bakat, anak itu punya punya keinginan sendiri. Ayo anak-anak itu didorong untuk mereka melakukan apa yang mereka senangi sebagai. Yang penting adalah kita itu membatasi atau memagari dengan kebenaran. Di dalam itu biarkan mereka memilih apa yang menjadi keinginan. Orang tua support. Jangan bandingkan dengan orang lain. Jangan bandingkan anak Anda dengan orang lain. Ya, kalau anak dibanding-bandingkan terus, anak itu akan merasa tertekan hatinya dan itu melukai sekali. Unik. Saya selalu bilang dua anak saya ini beda. Saya bilang semua saya menghadapi Kenny, saya menghadapi Sharon, dua anak ini dengan semua metode yang berbeda karena dua anak saya ini beda.
Makannya aja beda. Sharon itu sukanya pizza. Lalu yang bule-bule gitu loh. Kalau dia ke Eropa cocok gitu Pak. Bisa makan. Tapi kokonya itu Chinese food. Mie lah apa. Suka yang begitu. Kalau saya makan begitu. Milih mana? Dua. Pilihan papa pecel. Gitu misalnya. Semua makan pecel. Papanya berkuasa. Jangan bandingkan anak-anak dengan yang lainnya. Oke, itu melukai. Amin. Biarkan dia bertumbuh dengan keunikannya. Asal Anda pagari dia dengan kebenaran. Saya percaya anak itu akan bertumbuh. Amin saudara. Makanya itu penting taruh nilai buat anak-anak. Supaya dia tidak menjadi liar. Tadi bagi saya cerita bagus. Ya anak saya kelas 2 SMA, waktu laki-laki kelas 2 SMA datang kepada saya. Saya ini kan punya waktu khusus buat anak-anak saya. Maksudnya anak pria, khususnya anak pria. Anak pria itu kenapa ke saya punya waktu khusus. Karena bagi saya anak pria ini agak laki-laki itu kayak ada bedel-bedel dikit gitu loh. Ya kak ada 2 anjing gitu. Ayo suruh enggak boleh masuk ya, masuk kamar ya. Ada 2 anjing laki. Yang perempuan itu duduk di luar pintu persis. Ada garisnya di situ. Tapi yang laki-laki juga duduk di sebelahnya, tapi kakinya masuk separuh gini. Nah itu laki-laki itu. Ada nakalnya dikit gitu. Nah saya punya waktu gitu. Nah satu saat waktu habis nonton gitu kita kafe berdua minum kopi atau apa, pesan apa. Saya tanya sama dia. Dia tanya sama saya, Pak Kenny boleh gak pacaran? Dia kelas 2 SMA. Saya bilang, oh ya boleh. Kalau kamu umur segini kamu gak jatuh cinta, papa yang takut malah. Jatuh cinta normal nak. Oh iya ya boleh ya, dia sudah senang boleh. Tapi saya bilang begitu, kamu harus tahu pacaran itu, ini prinsip yang sudah saya bagikan. Pacaran itu kamu harus tahu bahwa pacaran itu untuk menikah. Motivasinya adalah itu, sekalipun di tengah-tengah bisa gagal, bisa. Tapi awal-awal kamu pacaran jangan pingin fun. Oh yang nanya pacaran aku pingin pacaran. Cuman untuk fun-fun gak boleh. Jangan, pacaran itu untuk menikah. Jadi kamu memutuskan pacaran kamu harus serius. Paling tidak pikiranmu sampai menikah. Bisa gagal. Tapi paling tidak kamu mulai dengan serius. Oh iya dia ngerti. Terus pacaran itu kamu butuh uang. Masa kamu yang pacaran papa yang bayarin makananmu? Enggak sopan kan. Ya kamu yang pacaran kok papa yang bayarin. Ya kamu harus punya uang. Paling enggak kamu punya pekerjaan. Oh iya pak. Nah sekarang kamu punya uang enggak? Enggak. Udah kerja? Belum. Nah terus menurutmu kamu siap pacaran enggak? Enggak, ya itu jawabannya sudah. Anak saya, oh gitu ya Pak. Iya, loh menurut kamu siap pacaran enggak? Enggak. Karena apa? Ya belum punya uang. Ya itu jawabannya. Boleh jatuh cinta tapi belum siap pacaran. Oh iya. Langsung diputus sudah. Gak jadi hop gitu kan. Nah setelah full time sekarang baru dia pacaran. Ini udah hampir setahun pacaran ini. Setelah full time baru dia pacaran. 2 tahun lagi dia menikah. Saya punya cucu, haleluya. Nanti saya dipanggil opa di sini. Ya kan? Oke, itu anak unik tapi nilai itu kuat di mereka. Amin. Halo, amin. Oke, terus yang ke-4. Ingat ya, mengalihkan frustrasi orang tua kepada anak. Ini bahaya. Jangan mengalihkan frustrasi Anda kepada anak itu kadang-kadang jadi korban. Orang tuanya marah di kantor ya, itu dibawa ke rumah. Dibawa ke rumah. Ingat ya, marah itu menular. Marah itu menular. Kalau saudara laki-laki ya, suami datang lalu ke rumah, lalu dalam kondisi marah gitu. Dan marahmu tidak Anda letakkan di depan pintu, Anda marah gitu. Ya, istrinya menyambut, halo papa, halo papa. Papanya gini. Halo Papa datang, Papa minum apa? Mamanya tanya, Papa minum apa? Kopi. Biasa kopi, kok pesan-pesan segala, tanya-tanya segala. Biasa kopi gitu loh, kok cerewet sekali sih kamu? Ngamuk soalnya. Istrinya kaget, loh aku tanya baik-baik kok dijawab gitu ya, ngamuk. Bikin kopi ngudek, gelas kayak di warung, kenceng banget. Tok. Mamanya, anaknya ketemu, halo mama, bikin apa ma? Lihat sendiri dulu, bikin apa mama? Tanya-tanya aja. Ini kalau hitam itu kopi, kalau agak bening itu teh, tahu? Lihat pakai mata, tanya-tanya aja. Anaknya, loh kok aku nih,
Akhirnya anaknya keluar gitu. Anjingnya gonggong terus. Wow, 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 ditendang. Ribut aja gitu kan. Anjingnya lari sambil, aku salah apa? Marah itu menular. Hati-hati. Bapak-bapak kalau marah di kantor jangan bawa di rumah ya. Anak-anak apalagi jadi pelampiasan frustrasi Anda. Anda jangan meremehkan anak Anda. No. Saya tahu prinsip ini, saya jaga hati saya. Di kantor tuh tidak menutup kemungkinan. Kadang-kadang tuh ada masalah pelayanan apa itu ruwet. Lihat anak ini belum melakukan tugasnya. Waduh kacau semua gitu. Kadang-kadang saya juga marah. Pas marahnya itu jam 4:30 kurang 5 gitu loh. Jadi waktunya mau pulang. Mau pulang itu saya duduk di kantor dulu. Tenang Yudi. Laki-laki itu pembawa atmosfer. Betul? Halo? Ini perlu diadakan ibadah pria nanti ya. Laki-laki itu pembawa atmosfer. Sebenarnya papa datang negara aman. Betul gak saudara? Jangan papa datang tambah kacau terjadi di rumah. Itu pasti salah. Tenang, damai. Oke, saya pulang. Laki-laki itu harus membawa damai. Amin. Amin bapak-bapak. Oke. Itu yang terjadi. Jadi jangan meremehkan. Jangan memandang rendah kepada anak-anak. Terus yang ketiga yang terakhir. Anak-anak tidak boleh terhilang. Coba Matius 18 ayat yang ke-14 coba baca. Demikian juga Bapakmu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak itu apa? Hilang. Tuhan tidak menghendaki anak-anak satu pun hilang. Makanya itu dari saya bilang sejak awal, pemuritan itu harus terjadi di rumah kita. Di rumah Anda. Gereja tetap akan melakukan bagiannya dengan sangat baik. Tapi saya merasa kita cuma mungkin 30% atau 40%. Tapi selebihnya itu di rumah. Bagaimana orang tua mengambil alih pemuritan itu. Katakan amin. Jangan sampai apa? Anak-anak itu terhilang. Makanya doa-doa Anda itu penting. Doa-doa kita untuk anak-anak kita itu penting. Jangan berhenti berdoa. Saya sampai hari ini terus berdoa buat anak-anak saya. Saya tidak bisa memperhatikan 24 jam anak-anak saya. Tapi saya berdoa terus agar rencana Tuhan terjadi dalam hidupnya. Saya bagi nilai, terus bagi nilai tapi jamahan Tuhan itu secara pribadi ada dalam dirinya. Tiba-tiba saya bilang sama anak saya, anak pendeta tidak harus jadi pendeta. Siapa bilang? Tidak harus. Asal satu ini, kamu takut akan Tuhan cukup. Betul gak saudara? Tidak harus jadi pendeta. Tapi anak saya tiba-tiba diintervensi oleh Tuhan. Sendiri dia dijamah oleh Tuhan. Sementara saya sakit, waktu saya sakit koma yang lalu, mata saya ke kanan bergeser itu. Anak saya berdiri di depan jendela ICU itu melihat saya. Tiba-tiba waktu dia melihat saya, tiba-tiba Tuhan datang dan menjamah hatinya. Lalu dia mendengar suara Kenny, mau gak kamu melanjutkan pelayanan papamu? Kenny akhirnya nangis di situ, dia nangis, dia berkata aku mau. Dia nangis di situ. Makanya besok paginya ketika saya sudah oke, dia datang ke kamar, dia dengan air matanya dia kata, "Pak, boleh gak aku jadi pendeta, jadi hamba Tuhan kayak papa?" Boleh nak. Saya tahu Tuhan mengintervensi karena apa? Papanya sudah berdoa. Katakan amin. Anakku tak pagari dengan doa-doaku. Anak-anak Anda dipagari dengan doa-doa Anda. Mungkin hari ini ada yang agak bebal apa, oke. Yang mungkin salah pergaulan ya sudah. Tapi doa-doa Anda percayalah satu hari anak itu akan ketemu dengan Tuhan secara pribadi. Dan hidup mereka akan diubahkan. Tidak boleh berhenti berdoa. Berkati anak-anakku Tuhan. Lindungi anak-anakku. Jagai anak-anakku. Sembari Anda menunjukkan teladan hidup. Sembari Anda menunjukkan satu pribadi yang baik. Rumah tangga Anda adalah keluarga yang bahagia. Tapi di sisi lain doamu itu yang mengubah hati anakmu. Saya percaya Tuhan pasti mendengar. Karena keluarga itu ada di hati Tuhan. Dan kalau Anda baca Alkitab. Semua dimulai dari keluarga. Rencana Allah atas manusia dimulai dari keluarga siapa? Adam dan Hawa. Betul gak? Halo, betul gak saudara? Pemilihan Israel yang nantinya akan melahirkan Yesus diambil dari keluarga siapa? Satu keluarga yang namanya keluarga Yakub.
Di perjanjian lama ayat terakhir, pasal terakhir, ayat terakhir berkata hati Bapa akan kembali kepada anak, hati anak akan kembali ke Bapa. Bicara soal keluarga lagi. Mujizat Yesus pertama di Alkitab di mana? Di pernikahan di Kana, di mana? Di perkawinan, di keluarga lagi. Sampai bahkan di kitab Wahyu terakhir dikatakan mempelai pria, ya Tuhan akan kita ini disebut sebagai mempelai wanita akan ada dalam pernikahan anak domba. Bicara soal keluarga lagi. Betapa keluarga itu penting. Bagi Tuhan keluarga itu penting, termasuk anak-anak Anda. Karena itu mari kita berdoa sungguh-sungguh. Saya percaya Tuhan pasti mendengar doa kita. Halo amin. Halo amin. Jadi 3 hal hari ini apa? Coba pertama apa? Memberikan kepercayaan apa? Kalau anak main lumpur yang dibuang apa? Lumpurnya. Sedang anaknya apa? Diterima. Yang kedua anak-anak tidak boleh dianggap rendah. Yang ketiga anak-anak tidak boleh terhilang. Saya percaya kalau kepercayaan ini diberikan. Anda akan nanti pada masa tumbuh akan melihat kagum bagaimana Tuhan akan pakai anak-anakmu. Halo amin. Beri tepuk tangan buat Allah kita. Mari kita bangkit berdiri sama-sama.